Pemirsa, BPPTKG Yogyakarta hari ini mengumumkan peningkatan status Gunung Merapi menjadi siaga level 3. Pemerintah Kabupaten Klaten langsung menggelar rapat koordinasi yang berlangsung di Rumah Dinas Wakil Bupati yang dipimpin langsung oleh pejabat sementara Bupati Klaten Sujarwanto Dwi Atmoko. Dalam rapat tersebut dibahas beberapa hal terkait dengan kesiapan dari BPBD Klaten sekaligus Dinas Kesehatan dan hal-hal yang terkait dengan evakuasi bencana. Dari BPBD Klaten, Kepala Pelaksana BPBD Klaten SIP Anwar melaporkan jika ada 10 dukuh yang ada di 3 desa yang masuk kawasan rawan bencana Merapi atau KRB 3 disiapkan untuk dilakukan evakuasi. Hanya saja perbedaannya, evakuasi yang dilakukan pada erupsi Merapi tahun ini berbeda dengan tahun 2010, di mana pemerintah desa dari 3 desa yang masuk kawasan rawan bencana, yaitu Desa Tegal Mulyo, Desa Balirante, dan Desa Sidorejo melakukan evakuasi secara mandiri sesuai dengan SOP masing-masing. Berikut beberapa hal terkait dengan rapat koordinasi yang berlangsung di Rumah Dinas Wakil Bupati terkait dengan peningkatan status Gunung Merapi menjadi siaga level 3. Sosial tadi sudah saya sebut, termasuk logistik tadi kesanggupan untuk buat dapur umum atau segala. Nah, kalau ada masyarakat lain yang ingin melakukan pembantuan di penguatan pengungsian, di penguatan ini juga mohon ada posko kendali. Maka posko kendalinya kita putuskan dulu di Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Manisergo sebagai cadangan ekses ke baratnya. Jadi 2 posko ini sebagai posko, tapi posko utamanya Kemalang dulu, karena yang disebut dalam ini Kemalang, tapi Manisergo tetap dioperasional. Nah, kalau di sana juga masih membahayakan, kita ambil Kecamatan Prambanan sebagai posko pengendali lanjutan. Tapi sekali lagi kita putuskan hari ini untuk Kemalang dulu, ya. Jadi di Kemalang sebagai posko maju duluan posko yang kita putuskan dikendalikan dari Klaten. Nah, ini kan hanya kurang lebih 5 km, sehingga kita sudah merapatkan bersama itu nanti untuk evakuasinya itu di TES, tempat evakuasi sementara terlebih dulu. Ini merupakan kesepakatan warga di masyarakat di atas. Sedangkan kalau nanti BPPTKG menyatakan harus mengungsi lebih dari 10 kilo, baru nanti ke TEA yang telah disampaikan Pak Sekretaris saya tersebut. Nah, untuk TES-nya itu tadi telah disampaikan oleh Pak Sekretaris saya tadi. Untuk Tegal Mulyo nanti berada di balai desa, kemudian Sidorejo itu berada di gedung Kaliwosodo, kemudian Balirante juga hanya di balai desa. Sekitar jaraknya kalau Balirante itu dari puncak itu kurang lebih 9 km. Jadi insya Allah sudah aman. Itu sudah juga mengurangi beban kita bersama. Selain itu, Bapak, kami aturkan juga untuk tempat evakuasi hewan. Ini juga sangat penting, karena kalau hewan itu tidak dibawa, tentu saja nanti akan menjadikan permasalahan. Nah, untuk yang Tegal Mulyo juga sudah persiapkan tempatnya, yaitu di sebelah balai desa itu ada embung yang namanya embung dan lain sebagainya di beberapa titik tersebut. Nah, untuk berikutnya beliau Bapak PJ Bupati seperti saya sampaikan tadi juga disampaikan oleh beliau oleh Pak Sekretaris saya bahwasanya memang kami sudah koordinasi berkali-kali dengan para kepala desa titik PJ Bupati dan Bapak sekalian, Bapak Sekda, Bapak Asisten, dan Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk penanganan erupsi Merapi kita sudah menyusun rencana kontingensi erupsi Merapi tahun 2018. Di dalam rencana kontingensi erupsi Merapi tersebut, pada tahap siaga
ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu masyarakat tidak diperkenankan untuk beraktivitas di tempat yang berbahaya sesuai dengan arahan BPBD. Kemudian melakukan evakuasi, mendahulukan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana 3, kemudian mengamankan harta benda, kemudian juga mengikuti informasi terkait perkembangan Merapi, mengungsi bila mulai terlihat guguran lava atau awan panas dan suara gemuruh. Dan pada status ini kelompok rentan itu yang didahulukan dalam proses evakuasi. Perlu kami sampaikan bahwa untuk evakuasi saat ini menggunakan pola evakuasi mandiri, sehingga agak berbeda dengan pola evakuasi 2010 di mana kita menjemput ke atas. Kenapa pola evakuasi mandiri ini muncul? Karena di sini relawan dan masyarakat pemerintah desa mengambil pembelajaran 2010 ketika penjemputan ada stuck atau krodit di tengah sehingga mengganggu proses. Nah sekarang masyarakat sudah punya SOP di masing-masing desa tentang bagaimana untuk evakuasi mandiri termasuk transport, ternak, dan